Friends, kembali lagi di podcast MMA atau MMA Talk bersama saya Dinda Guma yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan keren banget, yaitu mahasiswa MMA yang baru saja menyelesaikan studinya. Sekaligus awardee beasiswa unggulan. Nah, mari kita sambut di sebelah saya sekarang ada Kak Salsa. Halo Kak Dinda. Gimana kabarnya nih Kak Salsa hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat dan sepertinya bahagia sekali ya. Udah aman, tenang gitu ya setelah lulus dari MMA. Di bulan Mei ini betul-betul luar biasa. Menurutku, maksudku kayak capek juga, tapi alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan studi kurang dari 2 tahun. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa kenalan lagi nih ke Agrivision gitu ya, untuk siapa sih Kak Salsa itu gitu ya. Silakan Kak. Oke, halo Agrivision semuanya. Kenalin, aku Salsa Bilal Ramadhani, bisa dipanggil Salsa. Asal aku dari Purworejo, aku MMA 47. Aku juga merupakan mahasiswa fast track di tahun 2023. Jadi fast track itu kalau mungkin udah ada episode bahas fast track sendiri ya. Fast track ini aku masuk di semester 7 saat S2. Jadi semester 7 dan semester 8 itu aku posisi sudah semester 1 dan semester 2 S2 gitu. Jadi memang diharapkan 5 tahun telah menyelesaikan studi dan alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan. Luar biasa sekali, Agrivision ternyata juga fast track gitu ya. Jadi 5 tahun udah S1 dan S2, benar-benar luar biasa. Dan plus awardee beasiswa nih Agrivision. Nah, semoga obrolan kita kali ini gitu ya Kak ya bisa bermanfaat untuk Agrivision semuanya yang mungkin penasaran siapa Kak Salsa dan juga terutama nih Kak penasaran apa itu beasiswa unggulan. Oke, pakai topik hari ini kita akan membedah dan cerita-cerita pengalamanku ya. Iya, beasiswa. betul. Karena kan ini suatu peluang ya Kak ya untuk teman-teman Agrivision nih yang ingin melanjutkan studi di MMA dan menggunakan beasiswa. Nah, mungkin langsung aja nih Kak, aku pengen tanya-tanya gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Kak, apa sih beasiswa unggulan itu dan apa yang membedakan beasiswa unggulan dengan beasiswa lain? Oke. Kalau kita bicara terkait apa sih sebenarnya perbedaan beasiswa A dengan B, itu kita bisa mengidentifikasi dari siapa penyelenggaranya. Kalau beasiswa unggulan ini memang diselenggarakan oleh pemerintah begitu, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu Kemendikbudristek kepada 4 program. Jadi yang pertama ada beasiswa untuk prestasi, kemudian yang kedua untuk pegawai Kemendikbudristek, yang ketiga penyandang disabilitas, dan yang keempat adalah beasiswa khusus itu memang diperuntukkan bagi anak kandung yang orang tuanya itu telah gugur untuk menjalankan tugas negara begitu. Nah, kalau aku ini yang beasiswa berprestasi begitu. Dan kalau bisa bicara perbedaannya apa, itu kita sebenarnya nanti bisa tinjau terkait dengan kriteria dan syarat untuk bisa menerima beasiswa unggulan gitu. Cuman yang harus diperhatikan yang pertama, beasiswa unggulan ini untuk mahasiswa yang memang sudah diterima gitu Kak. Kan kalau ada beasiswa lain misal FTTB itu kan memang sifatnya belum diterima gitu ya kayak nanti pakai LOA. Tapi kalau beasiswa unggulan kita harus jadi mahasiswa aktif dulu dan nanti dibedakan itu mahasiswa baru atau ongoing. Jadi kalau baru itu mahasiswa yang semester 1 dan semester 2 dan dia belum punya KHS. Makanya nanti syaratnya ada LOA dan juga surat keterangan aktif. Tapi kalau mahasiswa yang ongoing itu di semester 3 dan 4 dan aku itu yang di semester 3 dan 4 Kak. Karena yang fast track semester 1 dan 2 kan sudah bypass fakultas dan semester 3 dan 4 alhamdulillah bisa masuk yang beasiswa unggulan ini. Dan untuk beasiswa unggulan ini memang lebih diprioritaskan untuk PTN di dalam negeri seperti itu dan tidak bisa semua universitas bisa mendaftar gitu ya karena memang diperuntukkan bagi universitas-universitas di bawah naungan Kemendikbudristek. Jadi kalau kita bicara UGM ini kan termasuk salah satu top favorit ya, itu juga persaingan cukup ketat untuk beasiswa unggulan. Tapi di satu sisi peluangnya memang cukup banyak karena memang kalau di Jogja begitu kemarin saat tanda tangan kontrak aku melihat mahasiswa UGM itu lebih mendominasi daripada mahasiswa universitas lainnya. Jadi menurutku ini juga sebagai peluang sih. Peluang banget gitu ya. Jadi ayo cepat daftar ke UGM khususnya ke MMA gitu ya Kak ya. Jadi punya peluang untuk dapat beasiswa unggulan. Nah, kalau beasiswa unggulan ini berarti untuk jenjang pendidikan apa saja nih Kak? Untuk sarjana 1 mungkin atau gimana?
Iya, ini dibuka untuk S1, S2, dan S3, Kak. Cuma nanti perbedaannya di syarat-syaratnya aja sih. Jadi kalau S2 dan S3 nanti perlu melampirkan rencana tesis dan disertasi rencana studi. Tapi kalau di S1 nggak perlu. Dan juga mungkin syarat di TOEFL atau IELTS-nya lebih tinggi gitu aja sih. Cuman, based on pengalaman, kemarin itu mendominasi di S2-nya, Kak. Jadi S1-nya itu paling sedikit, S3-nya juga, dan malah rame di S2 gitu. Berarti memang S2 itu diprioritaskan karena kan di Indonesia juga ini ya Kak ya, untuk pendidikan S2 juga masih kecil gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Ngomong-ngomong tadi sudah disinggung tentang syarat nih Kak. Nah, mungkin bisa sampaikan ke Agrivision syarat lebih detailnya apa aja sih yang perlu disiapin nih? Oke, sebenarnya kalau bisa lebih detail, misalnya bisa nanti mengecek websitenya gitu ya. Tapi sebelumnya memang ini pembukaannya di tengah tahun. Jadi waktu itu aku daftar di 2024. Kalau nggak salah bulan Agustus itu aku daftar. Syarat-syaratnya ya seperti biasa kayak kita harus melampirkan KTM, kemudian KTP, ijazah terakhir. Ada syarat IPK juga. Untuk S1, untuk S2 itu minimal 3,25, S3 juga 3,4 seperti itu dan harus bisa berkomitmen untuk minimal mempertahankan di IPK tertentu. Cuman aku yakin nih kalau UGM masih di atas 3,5 semua ya, insya Allah. Kemudian juga ada isai, mana ini motivation letter. Nanti kayak apa saja isinya gitu harus dipenuhi. Kemudian juga sertifikat kalau punya. Jadi kalau teman-teman ini pernah juara dalam lomba apapun ya dari kegiatan yang akademik maupun yang non akademik, baik di tingkat regional hingga nasional ini sangat-sangat bisa untuk dicantumkan. Jadi tidak terbatas juga tahun berapa kalau nggak salah. Cuman ya mungkin di sekitar 5 tahun terakhir ini karena aku membaca itu juga menjadi salah satu syarat. Jadi di beasiswa unggulan ini pemerintah itu akan memberikan bantuan biaya untuk pendidikan yang kepada minimal dia memiliki 3 kompetensi. Yang pertama berintelektual, memiliki kemampuan emosional dan spiritual. Nah, salah satu kemudian itu menjadi karakter kalau dia berintelektual ya dia bisa juga berprestasi selain di bidang akademik maupun baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki sertifikat itu juga tidak usah berkecil hati karena semuanya itu memiliki ya bisa dibilang rezeki yang pasti sudah diatur kayak gitu. Karena bicara tentang ini aku juga bukan pertama kali nyoba terus langsung dapet Kak. Jadi S1 itu waktu itu kalau nggak salah ingat aku sempat 2 kali nyoba di 2 tahun yang berbeda. Tapi emang belum rezeki. Dan alhamdulillah rezekinya di S2 ini kayak gitu. Lalu kalau masuk ke pertanyaan tadi masih terkait dengan apa aja syaratnya, nanti ijazah, kemudian KHS, dan juga ada sertifikasi untuk bahasa. Jadi kita harus punya penilaian bahasa Indonesia Kak. Jadi nanti kita tinggal tes aja itu ya mendengarkan membaca bahasa Indonesia kan bahasa ibu kita ya. Kemudian bahasa Inggris juga di TOEFL, IELTS. Kalau tidak salah ingat aku untuk yang S1 itu minimal TOEFL-nya 500, kalau S2 550 kalau nggak salah. Jadi itu bisa teman-teman perjuangkan dulu jauh-jauh hari kan nggak mungkin dadaan gitu ya untuk yang TOEFL bisa belajar itu. Kemudian apalagi ya, motivation letter, udah sama yang satu lagi mungkin terakhir adalah surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini dikeluarkan dari kampus kepada teman-teman untuk beasiswa unggulan seperti itu. Di Fakultas Pertanian fasilitasi, tapi saya menyarankan minta saja ke DTA masing-masing. Jadi untuk teman-teman yang sedang ongoing, misalnya semester 1, 2 itu aktif, aktif di sini kan tidak harus organisasi ya, aktif misalnya di kelas aktif, punya nilainya bagus, seperti itu, ya itu bisa menjadi poin plus karena ini istilahnya sebagai review langsung gitu loh. Jadi kayak dosen review kita itu ternyata emang bener pantas untuk menjadi penerima beasiswa unggulan. Itu sih menurut aku yang perlu diperhatikan. Keren banget ya Kak ya. Dan untuk lengkapnya bisa langsung cek di website beasiswa unggulannya. Jangan lupa ya Agrivision ya. Nah nih ngomong-ngomong lagi nih Kak, seberapa kompetitif sih beasiswa unggulan ini dan apa faktor yang menurut Kakak nih yang menentukan keberhasilan kita kalau daftar beasiswa unggulan? Oke, kalau ditanya seberapa kompetitif, sangat kompetitif. Kalau kemarin itu sekitar ada ribuan orang yang daftar, kalau tidak salah ingat sekitar 4.600-an di seluruh Indonesia di 260 universitas, tapi aku lupa tepatnya berapa orang yang lolos. Tapi perbandingannya cukup ketat sih untuk beasiswa unggulan. Dan kalau ditanya apa kemudian faktor yang paling menentukan,
Itu yang pertama adalah gimana caranya kita biar lolos administrasi dulu kan ya. Jadi faktor yang paling menentukan adalah kelengkapan administrasi. Administrasi pengennya bilang apa, minimal dipenuhi apa, ya itu harus dipenuhi. Karena aku pernah punya pengalaman nih Kak, bukan beasiswa unggulan ya, beasiswa lain. Tapi waktu itu suruh melampirkan slip gaji. Nah, aku sudah punya slip gajinya ya aku, cuman di tahun 1 tahun atau 2 tahun belakangan begitu. Dan ternyata minta di tahun itu, kan sama aja sebenarnya nominalnya, tapi tidak aku penuhi dan akhirnya juga gugur. Jadi minimal kalau misalnya administrasinya bilang harus menulis esai maksimal 2000 kata kayak gitu ya dipenuhi, apa misalnya di tahun berapa itu ya tetap dipenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang paling menentukan faktornya adalah ini sekalian promosi mungkin ya teman-teman bisa ikutin beasiswa unggulan UGM di Instagram namanya bu.ugm, di mana Instagram ini memberikan fasilitas juga kalau teman-teman nantinya sudah lulus tahap 1 terkait administrasi, teman-teman bisa ikut mock up interview tahap 2. Jadi teman-teman beasiswa unggulan dari UGM ini punya komunitas dan organisasi itu dan mereka membantu gitu Kak, membantu supaya nanti teman-teman yang lolos tahap 1 ini juga lolos tahap 2 dan menerima beasiswa unggulan. Alhamdulillah waktu itu aku juga ikut programnya mereka terkait dengan mock up interview. Jadi dilatih oleh salah satu kakak dari hukum, S2 dari hukum, cukup lama melalui Zoom gitu. Harusnya offline, cuman karena aku ada kegiatan nggak bisa, jadi bisa melalui Zoom sekitar 1 jam. Jadi beliau ini akan tanya kepada aku menjawab, terus di review juga kayak, oh mbak, ini sebenarnya bisa ditambah ini ya alasannya gitu-gitu. Jadi luar biasa, semoga aman jariah ya bagi ya gitu. Dan teman-teman juga bisa mengikuti seragam itu karena ada beberapa juga temanku yang daftar beasiswa unggulan waktu itu nggak tahu ternyata memfasilitasi mock up interview. Jadi intinya semua administrasi harus penuhi dan yang kedua latihan wawancara. Berarti untuk tahapan dari beasiswa unggulan ini ada administrasi dan juga wawancara. Iya. Dua saja tapi tidak saja gitu ya maksudnya ya, tidak mudah. Nah, dibahas tentang esai gitu yang bakal juga jadi bahan untuk wawancara gitu ya Kak. Nah, ada nggak bagaimana sih cara menulis esai dan motivation letter tadi yang sudah disebutkan juga yang menarik serta menghadapi wawancara seleksi gitu? Oke. Sebenarnya esai itu sama aja dengan motivation letter. Setiap tahun topiknya itu berbeda ya. Kalau tahunku itu terkait dengan kontribusi kita sebagai penerima beasiswa unggulan untuk kemajuan Indonesia. Tapi tahun 2023 namanya adalah peranku setelah lulus dari program studi. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian kita ingin mengabdi kepada Indonesia dari ilmu yang kita miliki. Nah, ini itu minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Aku menulis di 1.600-an, itu udah 5 halaman. Jadi cukup banyak menurut aku ya. Dan ya, caranya mungkin juga bisa menjadi saran, teman-teman mungkin bisa mendekati kakak tingkat teman-teman yang lolos untuk dia minta motivation letternya fasilitasi untuk dianalisis dan pelajari sendiri. Tapi kita harus menulis yang pertama menggunakan bahasa yang efektif, kalimat yang efektif. Kemudian yang kedua disesuaikan juga penulisan tanda hubung dan lain sebagainya, kata baku. Dan yang keempat adalah kita nulis itu jelas gitu loh. Oh, ide pokok paragraf 1 ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini. Kadang di satu paragraf kan 2 ide pokok ya. Kita harus menyesuaikan satu paragraf 1 ide pokok. Dan sebenarnya tidak ada format yang macam-macam, di mana nanti di template-nya nggak ada template yang macam-macam juga. Intinya di situ ada topik dan minimal nulis apa. Jadi minimal itu nulis diri kita sendiri, program kita, dan apa yang akan kita lakukan untuk Indonesia. Dan waktu itu aku pertama menulis paragraf pertama membahas terkait dengan pendidikan. Kenapa ya? Karena kan bagaimana caranya aku dapat bantuan dana pendidikan. Jadi menurutku pendidikan di Indonesia, pendidikan itu fokusnya untuk apa sih? Dan aku singgung tuh dengan visi misi dari beasiswa unggulan. Jadi kita juga harus punya strategi teman-teman. Jadi visi misi dari beasiswa unggulan kan adalah membangun masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, tadi emosional dan juga spiritual ya. Aku bilang ternyata kalau pendidikan itu berperan untuk membentuk 3 hal tadi, untuk budi pekerti. Aku juga mensitasi bahwa pendidikan itu sudah diatur gini-gini, wajib belajar gitu. Pokoknya satu paragraf bahas pendidikan. Baru paragraf kedua aku bahas diri aku sendiri. Jadi
memperkenalkan diri, saya Sarbil Aulia Ramadhani, latar belakang pendidikan S1 dari ini, kemudian S2 program fast track seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah alasan kenapa saya memilih program ini. Ini caranya adalah teman-teman highlight aja. Sebenarnya agribisnis itu tujuannya untuk apa sih? Tapi ternyata di lapangan itu masih seperti apa. Jadi intinya kita menemukan gap dengan cara kita sendiri. Dan setelah kita menuliskan ada gap di situ, makanya butuhkan ilmu dan butuh seorang aktor. Nah, kita berperan sebagai aktor di sini yang membawa perubahan. Kalau teman-teman punya pengalaman juga, aku juga punya pengalaman penelitian ya Kak, juga penelitian di beberapa lokasi dan juga pengabdian KKN di semester 1, silakan highlight itu juga. Untuk menjelaskan bahwa memang benar katanya peneliti ini seperti itu. Dan aku sebagai peneliti juga menemukan ada masalah agribisnis di lingkungan sana gitu. Itu juga menekankan kalau studi kita ternyata berperan penting sepenting itu begitu. Terus nanti baru masuk ke kelebihan-kelebihan kita kayak misalnya aku aktif di organisasi ini, terus habis itu aku juara di lomba ini, kemudian di fast track kenapa aku pengen fast track seperti itu, dan dikaitkan juga itu untuk apa ke depannya, untuk melatih mengembang soft skill, hard skill seperti itu sih. Dan baru nanti yang terakhir mungkin di halaman keempat ke bawah penutupan kalimat intinya menekankan bahwa kita itu pantas, kita itu merupakan generasi yang unggul untuk menerima beasiswa unggulan. Jadi di bagian kalimat terakhir kalau nggak salah ingat tuh aku menuliskan kayak saya Salsabila Aulia Ramadhani siap menjadi penerima beasiswa unggulan dan siap mengabdi berdasarkan kemampuan ilmu saya untuk membangun generasi emas Indonesia 2045 kayak gitu. Jadi gimana caranya teman-teman menuliskan kalimat yang juga indah tapi juga tidak metafora sekali dan itu tidak mungkin satu kali duduk itu selesai sehingga bisa spend waktu beberapa hari dibaca-baca lagi dan jangan sampai tipu itu sih Kak. Luar biasa, ini detail banget ya. Tapi sepertinya butuh yang lebih detail lagi. Nanti langsung bisa hubungi Kak Salsa ini ya, Agrivision ya. Nah Kak, ini aku mau tanya lagi nih tentang gimana caranya menghindari kesalahan di saat pendaftaran gitu. Oke. Menghindari kesalahan saat pendaftaran adalah teman-teman mungkin bisa terbuka dengan teman-teman lain yang memiliki satu visi artinya sama-sama daftar. Kadang karena kita udah bolak-balik baca, oh iya sesuai. Cuma kadang namanya manusia ya kayak ternyata ada yang kurang, ada yang salah. Jadi ya sama-sama sharing aja gitu. Aku juga lakuin sama temanku. Kita saling sharing gimana ya administrasinya nih dimaksud gimana sih. Jadi pokoknya gimana caranya kita lolos satu-satu dulu. Karena kalau lolos tahap 1, insya Allah probabilitas untuk di tahap 2 lolos itu juga tinggi. Utamanya UGM gitu ya. Karena aku melihat itu juga sebagai sebuah privilege buat kita. Luar biasa. Jadi ayo masuk UGM gitu ya secara tidak langsung masuk MMA juga gitu. Nah kayak aku mau masuk ke pertanyaan pengalaman pribadi nih tentang bagaimana pengalaman dan tantangan terbesar apa yang dihadapi Kak Salsa selama proses pendaftaran beasiswa unggulan sampai dengan diterima. Oke, pengalaman dan tantangan terbesar ya mungkin saat pertama sih administrasi ya. Jadi aku juga belum punya bayangan kira-kira nanti mau nulis apa kayak gitu kan. Kemudian yang rencana studi juga ini maksudnya rencana studi itu kayak gimana sih gitu. Akhirnya aku minta salah satu format yang sudah bagus di mana di situ aku mempelajari dan aku juga nggak jauh beda dari apa yang dia tuliskan utamanya di rencana studi. Jadi tidak hanya terkait dengan timeline kita, tapi di situ juga dituliskan juga kelebihan program studi kita itu apa. Kemudian juga dituliskan pencapaian kita selama program selama kuliah itu apa. Karena nanti saat wawancara juga itu yang akan ditanyakan gitu Kak. Jadi kayak kenapa tuh kok milih MMA, kenapa tuh kok milih UGM, emang ada masalah apa di Indonesia. Jadi tetap harus berkesinambungan. Jadi kalau teman-teman waktu nulis administrasi bahas ini ya nanti pas ngomong di wawancara bahas ini tapi silahkan kalau mau ditambah. Jadi tantangan terbesar itu lebih ke aku waktu itu bingung kira-kira mau nulis apa ya yang kedua file itu yang pertama yang isai sama yang kedua ke rancangan kuliah kayak gitu. Nah, dari situ tuh aku pengen tanya lagi nih kan tentang ada nggak sih momen yang paling menentukan dalam keberhasilan Kak Salsa memperoleh beasiswa unggulan yang paling membekas gitu? Momen apa sih kira-kira? Oke.
Momen yang paling membekas menurutku adalah kalau aku benar-benar bisa melengkapi semua persyaratan yang sifatnya memang aku cocok nih sebagai penerima beasiswa unggulan. Ya, dalam tanda kurung unggul di sini gitu ya. Yang mana saat aku mungkin S1 mendaftar dan itu tidak diterima, kayaknya salah satu faktor adalah karena aku tidak memberikan surat rekomendasi yang memang benar-benar dituliskan dan direkomendasikan. Jadi kalau dari Fakultas Pertanian itu juga ada, bisa template juga gitu Kak, kita mengajukan ke fakultas. Tapi ya itu tidak mendetail gitu, tidak memberikan ulasan kita itu sebagai pribadinya seperti apa yang bisa mendukung bahwa ya unggul dalam tanda kutip itu. Tapi kalau kemudian dituliskan dari dosen bimbing akademik, terima kasih sekali Prof. Jangkung, saya ucapkan terima sekali karena beliau juga membantu saya kemudian untuk bisa menerima beasiswa unggulan. Beliau memang menuliskan terkait pencapaian Salsa selama kuliah itu seperti ini dan istilahnya kan berarti mereview langsung secara jujur gitu ya kalau pantas menjadi penerima beasiswa unggulan. Dan yang kedua adalah juga yang yang paling membekas ada melampirkan lebih banyak sertifikat penghargaan begitu. Utamanya sih kalau memang sertifikat ini diterbitkan juga oleh Kemendikbud, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Yang penting itu sifatnya adalah untuk meningkatkan soft skill dan hard skill. Jadi mumpung agribission ini atau teman-teman yang masih berkuliah gitu ya, yang tertarik untuk daftar beasiswa unggulan, manfaatkan kesempatan sebelum dibuka beasiswa unggulannya gitu ya, untuk menambah pengalaman dan juga tadi dibilang sertifikat dan lain sebagainya gitu. Nah, selain itu gimana sih cara Kak Salsa ini mengatasi mungkin rasa ragu atau takut gagal lagi? Tadi kan sudah diceritain ya kalau pernah gagal. Nah, itu gimana cara Kak Salsa menghadapi itu? Oke. Sebenarnya kalau ini sih lebih ke kita bahas terkait dengan kedekatan iman kita ya, kepada Sang Pencipta kayak gitu. Jadi memang aku juga aku menyadari kalau beasiswa itu akan dapat memang kalau kita butuh. Mungkin di S1 secara notabene aku belum butuh, tapi di S2 ini adikku juga masuk kuliah, jadi mungkin kesempatanku butuh di S2 ini kayak gitu. Jadi yang penting kita niatkan dulu, kita luruskan niatnya dulu menjadi penerima beasiswa unggulan untuk apa? Karena kadang ada kita pengen dapat beasiswa supaya dapat uang dan supaya mungkin membeli untuk kesenangannya kita gitu kan. Itu kan menurut saya ya sebenarnya sah-sah saja, cuman niatnya belum lurus kan, kemungkinan besar jadi diberikan rezekinya ke orang lain. Tapi kalau kemudian kita niatkan dulu yang baik untuk membantu orang tua dan lain sebagainya, insya Allah juga akan dipermudah kalau syarat terkait dengan agama saya begitu ya. Tapi selanjutnya juga aku berusaha untuk maksimal dalam menyiapkan seluruh administrasi begitu. Bahkan waktu itu aku lupa ya ijazahnya itu dari SMA doang apa dari SD. Tapi aku pernah minta transkrip nilai itu dari SD. Jadi aku nunggu datangnya SD lagi, SMP ku lagi, SMA ku lagi. Jadi itu menurutku sebagai sebuah ikhtiar untuk memaksimalkan dari syarat administrasi gitu. Jadi kuncinya adalah berusaha dan berdoa dan selain kita berusaha ya kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, dari setelah proses pendaftaran lalu Kak Salsa mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, kira-kira apa manfaat yang paling Kak Salsa rasakan gitu setelah menerima beasiswa unggulan ini? Oke. Bicara terkait dengan benefit, nah ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu ya, kira-kira dapat apa aja sih gitu. Nah, setiap jenis program ini memiliki benefit yang berbeda-beda tadi ya, untuk yang beasiswa prestasi, disabilitas kayak gitu dan pegawai. Cuman kalau kita bicara beasiswa unggulan, karena ini juga sifatnya adalah untuk memberikan tunjangan biaya pendidikan, jadi pemerintah memberikan ya biaya pendidikan. Tapi kita bisa dapat biaya pendidikan, kemudian biaya hidup dan biaya untuk buku. Tidak ada kemudian penunjang misalnya untuk tambahan riset dan lain sebagainya, itu untuk yang pegawai. Dan nominalnya disebutin nggak Kak? Nggak usah ya? Nanti biar dicek aja sepertinya ya. Gitu, tapi itu lebih dari cukup menurut aku setiap bulannya, yang mana itu bisa memenuhi ya bayar kos teman-teman, kalau teman-teman nggak boros juga sih, dan juga bisa ditabung. Dan untuk manfaat beasiswa unggulan ini, aku bisa memenuhi kebutuhan utamanya kuliah, apalagi kalau mahasiswa akhir ngeprint ya Kak ya. Berlembar-lembar beratus, 100, 200, itu kan juga cukup banyak, itu bisa tercover itu. Dan juga teman-teman kan udah kuliah apalagi S2 ini, kalau misalnya mau berkarir bukan di dunia pendidikan, misalnya pengen
kayak ikut-ikut MT dan lain sebagainya itu juga bisa ikut sertifikasi. Nah, itu kan juga bisa terakumulasi dari biaya yang diberikan pemerintah tadi itu, dari biaya hidup. Jadi benefitnya lebih ke kemudian aku bisa menggunakan dana ini untuk mengembangkan skillsku dan juga misalnya teman-teman yang akan submit jurnal dan lain sebagainya lebih dari satu yang lebih banyak kayak gitu itu juga insya Allah tercover dari pemerintah dan biaya tadi. Pokoknya aman gitu ya Kak ya. Aman. Baik, selain itu menurut Kak Salsa dengan beasiswa unggulan ini peluang nasional atau peluang internasional apa sih yang mungkin bisa kita dapat gitu? Oke. Ya, karena aku juga seorang job seeker-nya yang mencari kerja ya. Beberapa instansi itu juga memberikan kolom apakah kita itu sebagai penerima beasiswa atau tidak. Menurutku itu juga menjadi poin plus ya kalau misalnya kita juga sebagai penerima beasiswa karena ya yang menerima beasiswa kan artinya dia memiliki suatu kelebihan juga yang dipertimbangkan kemudian pemerintah membiayai kita kayak gitu. Kalau peluang internasional sih sejauh ini aku belum merasakan. Cuman kalau di MMA kan juga menunjang exposure internasional ini dengan Widya Karya gitu ya sedikit sedikit promosi lagi gitu. Cuman kalau di nasional ya lebih ke nanti kalau teman-teman akan daftar kerja atau mungkin komunitas lain sebagainya di luar UGM itu menjadi poin plus sih kalau misalnya kita sebagai penerima beasiswa unggulan itu kan termasuk pencapaian akademik gitu ya yang bisa dilampirkan tentunya di CV kita. Kalau kita sebut adalah privilege gitu ya Kak ya sebagai akademik gitu. Nah selain itu tadi kan udah disinggung juga nih terkait soft skill. Apakah dari beasiswa unggulan ini ada kayak mendukung dalam pengembangan soft skill atau kepemimpinan gitu Kak? Atau mungkin dengan Kak Salsa ini mendapatkan beasiswa unggulan bisa lebih mengembangkan soft skill atau kepemimpinan. Nah itu bisa diceritakan nih ke Agrivision. Oke. Sebenarnya kalau kegiatan khusus dari beasiswa unggulan untuk mendukung ini kayak misalnya mungkin beasiswa unggulan memberikan seminar-seminar pelatihan soft skill dan lain sebagainya gitu ya Kak. Itu belum ada karena memang mereka fokusnya adalah memberikan dana. Cuman kemudian karena kita sudah memiliki dana ini, akhirnya kita kemudian bisa mengikuti semacam pelatihan-pelatihan atau sertifikasi-sertifikasi tadi yang sifatnya berbayar. Dimana kalau sifatnya berbayar kan itu diakui secara ini ya Kak, secara legalnya biasanya dan juga ada yang sifatnya dia bisa menambahkan gelar non akademik. Kayak kemarin nih aku ikut sertifikasi terkait dengan public speaking. Itu aku dapat gelar non akademiknya dari CPS, jadi Certified Public Speaking. Dan itu aku daftar juga ya dari dana beasiswa unggulan yang aku dapatkan. Jadi itu kembali ke kita. Apakah kemudian kita akan memanfaatkan itu dengan baik atau sebaliknya tadi ya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi intinya secara langsung dari pemerintah itu belum ada, tapi dari kitanya aja yang bisa memanfaatkan dana itu sebaik mungkin. Luar biasa. Jadi kita selain kuliah juga bisa ngembangin diri nih dengan memanfaatkan dana yang ada gitu. Gak usah worry, gak usah cemas gitu ya mau dana dari mana gitu ya Kak ya. Oke, nah selain itu ketika kita setelah lulus, apa ada tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi nih sama URDI dari beasiswa unggulan? Oke. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada karena beasiswa ini sifatnya adalah untuk membantu supaya kita tidak kekurangan dana selama pendidikan. Tapi kalau teman-teman mungkin daftar di beasiswa lainnya, seperti mungkin swasta kayak gitu ya, memberikan mungkin suatu ya instansi khusus yang dia sifatnya profit, mungkin ada kayak harus magang di perusahaan itu minimal berapa bulan. Soalnya saya dengar-dengar ada seperti itu kalau dari penerima beasiswa lain. Tapi kalau di beasiswa unggulan tidak juga dan juga tidak membatasi nanti teman-teman akan berkarya di mana saja, baik di Indonesia atau luar negeri. Tapi harapannya ya di Indonesia tadi sepertinya teman-teman tuliskan di motivation letter gitu. Nah, ini karena waktu juga ternyata kita udah lama juga nih ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Jadi untuk memotivasi Agrivision yang mungkin gak pede, yang mungkin masih insecure, yang masih takut untuk daftar beasiswa unggulan ataupun untuk lanjut kuliah S2, mungkin Kak Salsa bisa kasih motivasi atau penyemangat nih untuk Agrivision, silahkan ya. Oke. Jadi teman-teman jangan ragu karena teman-teman akan kemudian menyesal daripada tidak mencoba dibanding mencoba tapi juga takut. Jadi menurut aku selama teman-teman itu ingin mengembangkan diri dan meraih
peluang yang lebih banyak, teman-teman kuncinya adalah tidak boleh takut dan tidak boleh ragu. Karena kan ada yang bilang justru kalau kita ragu malah kadang kejadian gitu kan. Jadi kita harus percaya diri dan optimis. Selebihnya apakah kita akan menjadi penerima atau tidak, atau mungkin ditunda, kan teman-teman bisa daftar nih masuknya di semester 1. Terus kan 1 tahun berarti sampai semester 2. Teman-teman daftar di semester 3 juga bisa gitu ya. Kemungkinan besar mungkin bisa jadi teman-teman ketunda di semester 3, it's okay, nggak apa-apa. Pokoknya intinya kita harus mencoba daripada tidak sama sekali dan tidak mendapatkan peluang itu. Dan teman-teman yang ragu juga kira-kira lanjut S2 atau enggak ya, kayak gitu, mantapkan hati dulu. Karena sebenarnya di S2 ini dibilang susah tidak juga, karena kan kita fokusnya untuk pendalaman materi hanya di semester 1 gitu ya Kak ya. Semester 1 dan selanjutnya adalah momen kita untuk melatih pertama daya juang kita dan yang kedua kemampuan berpikir kita. Itu akan menjadi poin plus lagi di tengah era ya ekonomi yang ya teman-teman sudah tahu sendiri. Ya, harapannya dengan kemudian teman-teman S2, teman-teman bisa mengembangkan lebih banyak kemampuan, utamanya adalah conceptual skills yang saya yakini itu akan mendukung theoretical skills nanti. Itu menjadi poin plus teman-teman untuk bisa lebih survive di dunia kerja nanti. Luar biasa. Jadi jangan takut nih Agrivision buat lanjut S2 dan juga mendaftar atau mencoba beasiswa unggulan karena peluangnya itu juga sangat besar ya, seperti tadi yang Kak Salsa ceritakan, dan juga akan banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, teman-teman Agrivision nih masih penasaran? Sayangnya waktunya ini udah lama juga kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti kita ketemu lagi, tapi sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Salsa yang sudah hadir di podcast MMA ini, di MMA Talk. Semoga nanti selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya terkait perkuliahan, beasiswa unggulan, ataupun nanti ketika Kak Salsa sudah mendapatkan pekerjaan nih bisa sharing-sharing lagi untuk Agrivision biar bisa memotivasi lagi gitu. Oke Agrivision, buat Agrivision yang masih penasaran ini kira-kira pengen apa sih Agrivision yang mau bahas apa lagi, mungkin beasiswa yang lain atau perkuliahan di MMA gimana sih, bisa langsung subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi, dan juga teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar untuk menyarankan kami membahas podcast tentang apa saja yang Agrivision ini inginkan atau perlukan. Gitu ya Agrivision. Jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan komen di kolom komentar. Oke Agrivision, terima kasih sudah menemani kita di sini sama Kak Salsa dengan obrolan yang panjang ini. Pokoknya buat Agrivision yang punya pertanyaan boleh langsung komen aja. Dan juga langsung bagikan juga ke teman-teman Agrivision nih yang mungkin ingin lanjut kuliah S2 dan tentunya di MMA gitu ya Kak ya. Oke Agrivision, terima kasih untuk hari ini dan juga terima kasih untuk Kak Salsa. Aku akhiri dan sampai jumpa.